Saudara-saudari, salam sejahtera dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Matius 13 ayat 24 hingga 30, ada dua tafsiran populer tentang perumpamaan Yesus, yaitu tentang lalang di antara gandum. Pertama, lalang ditafsirkan sebagai orang yang hidup sia-sia tanpa Kristus, manakala gandum adalah orang percaya yang nanti waktu pengadilan akan diasingkan oleh Tuhan untuk diselamatkan. Tafsiran yang kedua, lalang menggambarkan tabiat kedagingan manusia yang cenderung melakukan dosa, manakala gandum pula adalah benih firman Tuhan yang ditanam di dalam ladang, yaitu hati manusia. Dalam ayat 27, maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Ayat 28e, jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Saya mahu membawa kita kepada tafsiran yang kedua. Ladang adalah hati manusia. Tuhan menghendaki agar hati kita menumbuhkan buah-buah kebenaran yang akan memperlihatkan kasih dan kuasa Tuhan. Oleh sebab itu, benih firman Tuhan harus ditabur dan dikerjakan dengan sebaiknya. Saudara-saudari, di dalam diri manusia ada kuasa lain, yaitu benih dosa yang termanifestasi atau kelihatan melalui keinginan daging manusia. Benih dosa itu yaitu lalang, ada di dalam diri kita. Sebagai orang yang percaya Kristus, kita didorong untuk belajar, merenungkan, dan menerima benih firman Tuhan setiap hari. Ladang, yaitu hati kita yang banyak ditabur oleh firman Tuhan, akan bertumbuh, berakar kuat, dan sekaligus membantutkan pertumbuhan lalang, yaitu benih dosa di dalam diri kita. Firman Tuhan harus dijaga, disirami dengan sikap doa dan penyembahan yang benar kepada Tuhan, agar firman itu diterima dengan rendah hati dan menghasilkan buah-buah roh yang dapat mengundang hormat bagi nama Tuhan, sehingga menjadi kesaksian yang baik kepada orang lain. Kalau kita membuka ladang dan menanam padi, apa kira-kira yang kita lakukan agar tanaman padi itu berhasil? Peladang yang mau agar tanaman padinya berhasil, dia akan berusaha untuk menjaganya. Kalau melihat ada rumput, duri, atau lalang yang mulai tumbuh, si peladang mungkin sukar mencabut sampai ke akar, tetapi rumput, duri, dan lalang itu akan dicantas atau dipotong agar tidak mengganggu pertumbuhan padi. Di dalam diri kita sebagai orang yang percaya Tuhan, apa benih yang selalu kita tanam dan kita jaga sepenuh hati kita? Di dalam sehari, apa benih yang kita masukkan di dalam hati kita? Berapa banyak atau apakah ada waktu untuk kita belajar firman Tuhan agar ia tertanam di dalam hati? Atau mungkinkah kita selalu berminat mengambil benih-benih lain untuk ditanam di dalam hati? Mungkin itu benih kebencian, benih kepahitan dan dendam, benih gosip, benih dosa seksual, atau juga
benih ketakutan dan kekhawatiran. Tidak dapat dinafikan, kita terdedah kepada banyak sekali maklumat melalui media sosial. Ada maklumat yang menumbuhkan benih kekhawatiran di dalam hati kita, sehingga kita tidak berani melangkah dengan iman. Tetapi jika kita juga tekun belajar dan menerima benih firman Tuhan, sekalipun ada benih kekhawatiran yang terlempar ke dalam hati, oleh karena ada firman yang mengatakan jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Tuhan, firman itu sudah bertumbuh dan menguatkan hati kita, maka apabila ada benih lain seperti kekhawatiran mau bertunas, iman kita akan cepat-cepat mencantasnya. Kenapa? Hati kita telah dipenuhi dengan benih firman Tuhan, sehingga kekuatannya memampukan kita untuk mengatasi dosa. Hati kita telah menerima nutrien, vitamin, dan mineral dari kekuatan firman Tuhan. Jika ada kuman-kuman dosa coba untuk menyerang, hati kita ada perlindungan yang teguh, yaitu firman Tuhan sendiri. Persoalannya, benih apa yang lebih banyak kita terima setiap hari? Benih firman atau benih dosa? Benih apa yang lebih banyak kita taburkan setiap hari di dalam keluarga kita? Menjaga makan minum, pendidikan, dan kerjaya itu sangat baik. Namun apakah makanan rohani kita sediakan juga untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita? Apa yang kita hidangkan setiap hari kepada mereka? Apa makanan iman yang mereka makan? Di luar firman, ada banyak makanan lain yang disajikan, sedap kelihatan tapi beracun, dan mengundang risiko sakit dan bahkan kematian iman. Mari menyelidiki diri kita. Apa yang sudah kita perbuat untuk diri dan keluarga kita? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena selalu memperingatkan kami untuk menyelidiki diri, agar kami sentiasa waspada benih apa yang sedang bertumbuh di dalam hati kami. Jika selama ini kami lalai, Tuhan, mulai saat ini, tolonglah kami untuk berdisiplin, belajar dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami agar hal ini menjadi rutin atau kebiasaan kami setiap hari. Dengan kekuatan kami tidak mampu, tapi kami memilih untuk memohon pertolongan dari Roh Kudus Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, ajarilah kami dengan firman-Mu yang menghidupkan. Terima kasih Tuhan, amin.